Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohaini. Saya dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tentang DDTK. Deteksi dini tumbuh kembang anak adalah hal yang sebaiknya dilakukan oleh para orang tua untuk mengetahui sikap mental dan perasaan anak. Kemampuan anak memang biasanya dibawa sejak lahir, namun seiring berjalannya waktu, anak akan terus belajar dan memilih pengalaman baru. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi DDTK itu ada beberapa faktor. Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Nah, berdasarkan riset dari First Try Parenting, orang tua dapat menurunkan gen ke anak, termasuk ciri fisik, kecerdasan bakat, hingga kondisi penyakit tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi DDTK. Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan. Nah, berdasarkan riset dari First Try Parenting, orang tua dapat menurunkan gen ke anaknya termasuk ciri fisik, kecerdasan dan bakat, hingga kondisi penyakit tertentu yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Yang kedua, lingkungan. Nah, lingkungan eksternal berperan penting dalam membentuk karakter dan juga perkembangan psikologis anak, mulai dari lingkungan sekolah, tempat tinggal, teman bermain, hingga pengasuh anak. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin anak menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ketika anak mulai pubertas, secara fisik anak laki-laki akan tumbuh lebih tinggi dan kuat dibandingkan anak perempuan. Yang keempat itu hobi. Aktivitas juga menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang kelima itu hormon. Hormon memiliki pengaruh dalam tubuh karena setiap anak laki-laki dan perempuan memiliki hormon yang berbeda. Yang keenam adalah nutrisi. Tumbuh kembang anak juga dipengaruhi oleh nutrisi yang diberikan. Pola makan yang seimbang, yang kaya akan vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak akan sangat berpengaruh penting untuk perkembangan otak dan tubuh anak. Yang ketujuh itu adalah status sosial. Status sosial dapat menentukan kualitas kemampuan anak. Hal ini dikarenakan anak yang tercukupi berbagai kebutuhannya dapat belajar banyak hal baru. Namun, bukan berarti anak yang memiliki kekurangan tidak akan berkembang. Hanya saja anak akan berasal dari keluarga yang berkecukupan bisa lebih unggul jika mereka tidak memiliki masalah keterbelakangan mental. Yang 8 yaitu tingkat polusi. Nah, polusi dalam ruangan ataupun polusi dalam kondisi perumahan menyebabkan gangguan kesehatan yang dapat berdampak negatif. Maka dari itu, pola hidup bersih dan sehat juga harus kita terapkan sejak dini untuk membantu tumbuh kembang anak yang optimal. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat, dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Serang, yakni Ibu Bupati Ibu Hajah Ratu Tato Hasanah SEMK MAK yang telah memberikan beasiswa kepada guru-guru PAUD di Kabupaten Serang serta STKIP Setiabudi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Dr. Hajah Yayah Ruhiah MPD selaku dosen pengampu yang telah banyak memberikan motivasi serta ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.